وشفيع المرسلين يا خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ramadhana shahrus siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi suratul Luqman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Pemirsa di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan puji serta rasa syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada sore Ramadan yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ketemu lagi dengan Ramadan 1442 Hijriah tahun ini, di mana ini adalah kesempatan istimewa yang diberikan Allah kepada kita. Sementara kita tahu di luar sana banyak saudara-saudara kita yang tidak diberikan kesempatan karena ada nikmat-nikmat yang diambil dari mereka. Ada mereka yang terbaring di rumah sakit, bahkan ada mereka sekarang sedang berjuang dalam keadaan sakaratul maut. Dan alhamdulillah sekali lagi kita diberikan kesempatan hidup dan beramal tepatnya di bulan Ramadan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Kaum muslimin di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, dan ada beberapa nilai pendidikan yang terkandung dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Di antaranya adalah pendidikan nilai keimanan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa di mana saja berada, keyakinan yang tertanam dalam hati kemudian diucapkan dengan lidah serta diamalkan atau dipraktekkan dengan anggota tubuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan, terutama pendidikan nilai-nilai keimanan. Ketika kita berbicara tentang iman, maka di sana adalah iman sudah tertancap dalam jiwa seseorang, maka tak ada pun satu kata yang keluar dari mulut seorang mukmin kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika tangan melakukan aktivitas, dia tidak akan
melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaki melangkahkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mengambil dan mencari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka iman ini penting kita tanamkan dalam setiap jiwa manusia, terutama kita sebagai orang tua mesti menanamkan nilai-nilai keimanan ini kepada generasi kita sejak dini. Dan bahkan sebelum lahir pun kita sudah tanamkan ini. Dan ketika lahir, iman itu kita kuatkan lagi dengan pembacaan atau memandangkan azan di telinga bayi yang baru dilahirkan. Dan di saat itu kita memperkenalkan kepada sang bayi bahwa Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, kemudian laksanakan ibadah sholat. Pemirsa di mana saja berada, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam menanamkan nilai-nilai keimanan dalam jiwa generasi kita ke depannya. Yang pertama, tanamkan dan kenalkan kepada mereka cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita kenalkan mereka dengan Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan tumbuh dan berkembang dengan perintah Allah dan ridha Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pola dasar yang mesti kita lakukan untuk menanamkan keimanan dalam jiwa generasi kita ke depannya. Yang pertama, membacakan kalimat tauhid kepada mereka. Dan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berinteraksi dengan anak-anak. Kita berusaha untuk melakukan semua aktivitas dimulai dengan basmalah. Dan ini salah satu cara kita mengenalkan kepada mereka Allah Tuhan mereka. Awali semua aktivitas mereka dengan bismillah. Ketika makan, kita ajarkan mereka basmalah. Ketika habis makan, kita ajarkan mereka untuk membaca hamdalah. Begitu juga semua aktivitas yang mereka lakukan, kita usahakan dekatkan mereka dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang menguatkan akidah mereka. Ketika tidur bacakan doa, ketika masuk dan keluar WC diajarkan mereka doa-doanya. Ini salah satu cara atau pola kita menanamkan nilai-nilai keimanan dalam jiwa mereka, yaitu dengan mengajarkan kepada mereka kalimat tauhid. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut mengajarkan Al-Quran. Tentu sangat penting sekali bagi kita sebagai orang tua untuk memprioritaskan bacaan Al-Quran kepada anak-anak kita. Kalau seandainya kita punya kemampuan untuk mengajarkannya, alangkah bagusnya Al-Quran itu mereka pelajari dan mereka bisa dari orang tuanya. Dan seandainya kita punya keterbatasan kemampuan serta keterbatasan waktu, tidak ada salahnya kita carikan orang yang berkompeten di bidangnya. Dan setelah itu nanti kita berikan mereka
pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Tentu tidak cukup hanya mengajarkan mereka dengan arti atau terjemahan Al-Quran, tapi mereka diajarkan tafsir sehingga mereka paham dengan ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca. Tentu ini tanda tanya lagi, apakah kita punya kemampuan di bidang ini. Kalau tidak, maka kita serahkan kepada ahlinya. Fas'alu ahli zikra in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang memahami jika kamu tidak tahu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk hal ini kita serahkan kepada ahlinya, kita serahkan anak-anak kita ke pesantren di mana di sanalah tempatnya mereka untuk mendalami hal ini. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut nilai pendidikan yang terkandung dalam bulan Ramadan ini adalah nilai ibadah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah merupakan bentuk penghambaan, kepatuhan seorang hamba kepada Rabb-nya. Maka di dalam Islam pertama kali ibadah yang diajarkan kepada anak adalah sholat. Seperti yang kami katakan di awal-awal tadi, bahwa di antara kalimat azan yang dikumandangkan di saat seorang bayi dilahirkan adalah hayya 'alas sholah. Mari kita sholat. Jadi ibadah utama yang mesti kita ajarkan kepada anak kita sejak dini adalah ibadah sholat. Luqmanul Hakim juga mengajarkan anaknya untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai anakku, laksanakan solat dan laksanakanlah amar ma'ruf nahi anil munkar. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas sesuatu yang menimpamu. Inna zalika min azmil umur. Sesungguhnya demikian itu adalah urusan yang sangat besar sekali. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan untuk menyuruh anak kita melaksanakan sholat apabila berumur 7 tahun. Dan ketika mereka berumur 10 tahun mereka belum melaksanakan sholat, maka pukullah untuk mendidik mereka. Kemudian pisahkan tempat tidur mereka. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa kita anggap remeh ketika anak-anak kita tidak melaksanakan sholat. Ketika usia 7 tahun tidak kita suruh mereka sholat, maka yang bersalah dalam hal ini adalah orang tuanya masing-masing ketika mereka tidak melaksanakan sholat setelah mereka dewasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai pendidikan yang terkandung dalam bulan Ramadan ini termasuk nilai akhlak. Akhlak adalah kondisi jiwa manusia yang mendorong untuk melakukan sesuatu tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Dan ini secara refleks, kondisi ini terbagi dalam 2 bentuk. Ada dalam
bentuk yang sudah menjadi tabiat bagi seseorang, dan ada yang mesti dibiasakan terlebih dahulu sehingga hal ini menjadi refleks dilakukan oleh seseorang. Ketika kita terbiasa dengan melakukan hal-hal yang baik, maka kita dikategorikan orang-orang yang punya akhlak mahmudah. Mudah-mudahan tausiah menjelang berbuka puasa ini bermanfaat buat kita semua, terutama bagi saya sendiri. Dan kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan